Jadi itu tuh kenapa sih penyebabnya? Nah, pasti alasan yang paling utama setelah kita lihat video yang tadi adalah karena harga rumah yang semakin meningkat tapi tidak diiringi dengan pendapatan yang meningkat juga. Dan itu biasanya karena dengan price yang rumah tersebut dan the interest rate yang sekarang harus kita waspadai cenderung naik dengan inflasi tinggi, maka masyarakat akan makin sulit untuk bisa membeli atau can afford to buy a house. Nah, untuk alasan yang kedua adalah karena bunga cicilan yang tinggi. Bunga cicilan yang tinggi ini dipengaruhi karena adanya inflasi di Indonesia yang mencapai sampai 4,35%. Hah? Kok bisa sih? Soalnya nantinya hal itu akan mempengaruhi bunga cicilan KPR dan harga jual beli perumahan. Nah, untuk alasan yang ketiga adalah karena kaum milenial zaman sekarang itu terlalu idealis. Mereka menginginkan rumah yang besar, dekat dengan perkotaan, dekat dengan tempat mereka bekerja, tetapi dengan harga yang murah. Sedangkan rata-rata rumah di perkotaan itu harganya tuh over budget. Jadi mereka tidak menemukan rumah yang cocok. Nah, ini adalah alasan yang terakhir, alasan nomor 4 dan alasan yang paling relate untuk anak-anak milenial zaman sekarang, yaitu karena terlalu konsumtif dan mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Tapi kan aku sering baca nih, katanya uang tuh bisa dicari, tapi momen saat ini tuh gak akan bisa terulang 2 kali. Gimana tuh? Sebenarnya ya, pikiran-pikiran seperti itu tidak salah. Memang betul, kita tuh hidup cuma 1 kali dan uang tuh bisa dicari. Tapi susah. Sekali lagi, susah. Sekali lagi, susah. Nah, aku kan tadi udah jelasin ya, kenapa sih milenial itu susah buat dapetin rumah. Kira-kira nih, kamu punya nggak sih solusi buat ngatasin masalah-masalah itu? Tenang aja, karena tadi selama kamu ngejelasin, aku juga dicari-cari tahu solusi-solusi yang tepat biar kita bisa beli rumah dengan mudah. Nah, aku udah baca-baca dan udah rangkum dari berbagai sumber-sumber yang ada, dan salah satu yang bisa kita lakuin adalah mengatur personal finance kita. Personal finance adalah proses pengelolaan dan pengaturan keuangan pribadi kita. Nah, salah satunya dengan cara budgeting. Budgeting ini kita atur nih, keuangan kita mau dikemanain aja sih, buat kebutuhan apa aja. Nah, secara umum generasi milenial kayak kita atau kayak yang masih muda ini, kita punya 3 kebutuhan dasar utama. Yang pertama itu primer, yang kedua itu sekunder, dan yang ketiga itu adalah tabungan dan investasi. Nah, budgeting ini punya fungsi untuk mengatur pengelolaan keuangan kita di masa depan nih. Jadi kita tahu nih, uang kita di masa depan tuh bakal dipakai buat apa aja sih. Tapi kalau mahasiswa dengan uang 100.000 per hari, itu cara budgetingnya gimana ya? Ya, mahasiswa dengan uang jajan 100.000 sehari, misalnya kita asumsiin kita kuliah selama 5 hari, berarti kita punya 500.000 dalam 1 minggu, dan itu dihitung sebagai pendapatan kita walaupun kita terima dari orang tua kita. Nah, jadi cara mengaturnya itu kita lihat nih, di kebutuhan primer kita punya apa aja sih yang harus terpenuhi. Misalnya nih, kita harus beli makan, dan kita juga pakai uang itu untuk transportasi kita dari rumah ke kampus biar kita nggak usah nebeng-nebeng orang dan menyulitkan orang lain nih. Nah, kalau buat kebutuhan sekunder, kita bisa pakai buat jajan-jajan. Dan yang terakhir itu butuh tabungan dan investasi. Misalnya nih, 500.000 1 minggu, kita pakai 250.000 untuk makan dan transportasi. Sisa 250.000 lagi. 50.000 kita pakai buat jajan nih di weekend gitu. Sisa 200.000 lagi di uang kita pakai kemana? Yes, kita pakai ke tabungan dan investasi. Investasi itu adalah kegiatan pembelian aset yang memungkinkan kita untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Yang perlu di-highlight adalah pemberian keuntungan di masa depan. Tapi kamu ada gak sih rekomendasi investasi agar kita tidak terkena investasi bodong? Ya pasti ada dong. Ada 3 jenis investasi nih yang cocok banget buat mahasiswa kayak kita biar tetap aman. Yang pertama itu adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini resikonya paling rendah di antara investasi-investasi yang lain dengan return 3-8% 1 tahun nih. Dan yang kedua itu adalah surat berharga negara retail. Surat berharga negara retail ini adalah surat utang yang langsung banget dikeluarin sama pemerintah. Jadi udah pasti aman banget, dan selama beberapa tahun pemerintah mengeluarkan surat utang ini nggak pernah nih pemerintah nggak bisa membayar returnnya. Yang ketiga adalah saham blue chip. Di antara kedua tadi, ini adalah yang paling beresiko. Saham blue chip ini dikeluarkan oleh perbankan.
Kenapa kita perlu pilih saham perbankan di antara saham-saham yang lain? Karena walaupun sekalipun nih ya saham ini bakal turun, kita tuh nggak akan rugi-rugi banget karena pada akhirnya bakal stabil-stabil lagi aja. Dengan berinvestasi kita tuh bakal dapetin banyak banget manfaat di masa depan dan juga di masa sekarang nih. Karena pas kita udah berinvestasi nih, pas kita tidur, uang tuh lagi berjalan ke arah kita. Kita tuh nggak harus terus-terusan ngejar uang kayak kita lagi ngejar doi, tapi kali ini nih uang yang dapur ke kita. Istilah-istilah seperti itu tuh disebutnya apa sih? Aku sering dengar tapi kayak aku tuh lupa. Nah, passive income itu adalah pendapatan yang kita terima secara tidak langsung. Jadi kayak tadi tuh aku umpamain, pas kita tidur, pendapatan itu tetap ada nih buat kita dan tetap bekerja buat kita. Dengan adanya passive income, ini tuh sangat memungkinkan nih buat anak muda untuk membeli rumah di masa depan. Kenapa sih? Karena walaupun inflasi naik, pendapatan kita juga tetap ada nih secara tidak langsung. Kita punya return yang kita bisa terima dan kita simpan sebagai aset kita untuk di masa depan. Itu kenapa kita harus banget mau investasi sedini mungkin, karena semakin cepat investasi, kita tuh bakal semakin cepat dan semakin banyak return yang akan kita dapatkan. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari kita tentang penyebab dan solusi untuk permasalahan milenial yang susah beli rumah. Nah, semoga aja nih penjelasan dari kita tadi bisa ngebantu teman-teman dan bikin teman-teman makin semangat lagi cari cuan. Tapi ada yang ketinggalan gak sih? Hah, apaan tuh yang ketinggalan? Kita belum perkenalan. Oh iya, Kita dari Bicun, bincang Cuan. Aku Nabila. aku Okta. Kita punya salam penutup. Milenial punya rumah. You investasi. Makasih.